2 gram. Itu yang dikirim lewat sebuah surat biasa, dan menurut penyelidik, jumlah itu cukup untuk menghilangkan nyawa ratusan juta orang. Bulan Oktober tahun 2001, beberapa minggu setelah tragedi 11 September mengguncang Amerika, Norma Wallace mengira dirinya hanya flu biasa. Dia bekerja di kantor pos Trenton, New Jersey, 200 mil jauhnya. Di Washington, seorang pria bernama Leroy Richmond mengalami gejala yang persis sama, di waktu yang persis sama, tanpa pernah saling kenal. Sesak napas, demam tinggi, tubuh keduanya seperti perlahan kehabisan udara dari dalam. Dokter kebingungan, sampai akhirnya satu kata muncul di hasil tes mereka, anthrax. Beberapa hari sebelumnya, seorang editor foto di Florida sudah kehilangan nyawa karena hal yang sama. Penyelidik menduga penyebabnya sebuah surat yang sempat dibuka, lalu dibuang begitu saja. Tidak ada saksi, tidak ada informan. FBI menyebutnya bukan tempat kejadian perkara biasa, karena mereka bahkan tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Lalu surat-surat lain muncul, dikirim ke kantor berita di New York, kemudian ke kantor 2 senator di Washington. Semuanya memiliki cap pos yang sama, dari Trenton. Spora dalam surat itu begitu murni, begitu pekat, jauh di atas tingkat yang biasa ditemukan di alam. Tulisan tangan di setiap surat memiliki gaya yang sama, mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Semua ini berasal dari satu sumber yang sama. Norma nyaris meregang nyawa. Dia bercerita bagaimana rasanya seperti benar-benar sekarat. Napasnya tinggal sepenggal-sepenggal. Leroy bahkan mendengar langsung orang-orang di sekitarnya berbisik bahwa dia tidak akan bertahan sampai pagi. Keduanya selamat, tapi 4 orang lain tidak seberuntung itu. 7 tahun berlalu sebelum nama pelaku akhirnya muncul, dan yang membuat semuanya semakin sulit dipahami, pria itu bukan orang asing bagi kasus ini. Dia adalah salah satu peneliti yang justru ikut membantu menyelidikinya. Beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia ditemukan dalam kondisi kritis akibat overdosis obat dan meninggal dunia tanpa pernah diadili. Kasus ini resmi ditutup, tapi hingga kini satu pertanyaan tetap menjadi misteri tersendiri. Apa yang sebenarnya mendorong seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk melindungi negara justru menjadi orang yang menyerangnya dari dalam?